Sahabat yang terkasih, kita seringkali berharap agar Tuhan mengabulkan segala doa dan keinginan kita. Sehingga kita hanya haus pada berkat dan janji Tuhan saja ketimbang dirinya sendiri. Padahal, untuk memiliki kehausan akan Allah, kita harus berani meninggalkan kesenangan dunia. Karena hanya dengan melawan kesenangan yang telah terekam dalam daging kita, kehausan akan Allah dapat terbangun. Proses ini memang tidak mudah dan singkat, tetapi bisa kita mulai dari sekarang. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya, bahwa kita harus haus akan Tuhan ya. Iya. Kehausan kita kepada yang lain tidak akan bisa memuaskan kita ya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah jiwa yang haus akan Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar menjadi kekuatan dan jawaban bagi kita semua ya. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami, hanya Engkaulah yang membuat kehidupan kami bisa dipuaskan. Biarlah hari ini melalui firman-Mu, jiwa kami yang haus ini akan Kau dipuaskan, dikuatkan, dan firman-Mu menjadi jawaban kekuatan bagi kami. Siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Mazmur 42 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Mazmur 42 ayat 4 dan 9. Demikian firman Tuhan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Amin. Wow, Ya, Tuhan lagi mengingatkan kepada kita ya melalui Mazmur ini ya. Supaya kita menyadari bahwa kita ini tanpa Tuhan nggak bisa. Tidak bisa tanpa Tuhan. Makanya diilustrasikan seperti rusa. Iya. Ya.
Rusa selalu butuh air butuh ya. air, nggak bisa jauh dari air Iya. gitu. Makanya di sini dibilang bahwa rusa itu sangat membutuhkan air dan sangat tergantung hidupnya dengan air gitu ya. Demikian juga digambarkan oleh kita ini, oleh pemazmur ini dikatakan bahwa kita ini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair sebab jiwa kita merindukan Tuhan ya. Iya. Juga yang merindukan apa Tuhan artinya apa? Kita haus kepada Allah ya. Dan kita juga tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita. Amin. Ya. Ya, jadi pemazmur ini sedang mengungkapkan kerinduan, Iya. kehausannya untuk dapat minum sampai puas dari Iya. Tuhan, yaitu dari aliran kesenangan yang Iya. mengalir dari hadirat Tuhan Iya, ya. Dan untuk mendapat dari Tuhan yang lebih lagi, sebab jiwanya itu haus, Amin. ya, terengah-engah merindukan Allah yang hidup dan ingin datang untuk melihat wajah Allah ya. Ya, jadi ketika dekat dengan Tuhan, dia kan sumber, Iya. ya kan? Jadi aliran-aliran dari sumber itulah yang akan memuaskan jiwa Yang kita. mengalir ke kita dan Mengalir. memuaskan kita ya. Amin. Amin Jadi, ya. jiwa yang begitu haus ini diungkapkan seperti apa? Air mata yang menjadi makanan siang dan malam. Jadi Iya. saking hausnya Saking haus. sampai dia merindukan Tuhan Iya. ya. Dan dikatakan di sini karena sepanjang hari orang berkata kepada dia, mana nih Allah kamu? Katanya suka nolong kamu. Jadi seperti dia ada dalam situasi yang tertekan, Terpojok, ya. seperti itu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh dia, makanya dia siang malam meneteskan air mata datang kepada Tuhan ya, memohon pertolongan Tuhan. Karena sepertinya musuh-musuhnya mengejek dia ya. Sepertinya dia seperti di dalam posisi yang dibiarkan oleh Tuhan. Padahal Tuhan sedang mendekat pada dia ya. Makanya dia berkata, "Di mana Tuhan? Mengapa dia tidak menolongku?" Iya. Seperti itu ya. Kita sering melakukan itu ya. Sering sekali manusia Iya, seperti itu ya. Oleh karena itu pemazmur ini percaya bahwa Tuhan akan memerintahkan kasih setianya setiap hari. Iya. Ya. Sepanjang hari gitu. Iya. Dan ya siang juga, malam juga. sore dan Iya. setiap waktu. Dan pada malam hari dia yaitu pemazmur itu Iya. akan menyanyikan nyanyian. Nyanyian suatu doa kepada Allah. Itu seperti ucapan syukur Iya, gitu ya. ucapan syukur. Jadi Iya. di malam hari dia Iya. datang kepada Tuhan menyanyikan nyanyian yang seperti doa dan mengucap syukur. Artinya dia itu percaya, pemazmur itu percaya bahwa sepanjang hari janji-janji tentang kasih Allah akan tercurah ke atasnya. Dan sepanjang malam dia yaitu pemazmur itu akan menyanyikan lagu-lagunya karena doanya kepada Allah telah menjadi hidupnya sendiri. Waduh, luar biasa ya. Itu juga yang Tuhan inginkan kepada kita. Waktu kita lagi tertekan, kita dalam posisi yang sepertinya nggak nyaman ya. Itu membuat jiwa kita jadi haus ya. Dan itu waktunya untuk kita merindukan Tuhan. Karena kita menghadapi mungkin situasi orang-orang yang mengejek kita, menekan kita, menanyakan di manakah Allah, mengapa engkau tidak menolong, kan seperti itu ya. Tapi disitulah momen untuk kita mencari Tuhan ya. Iya, kehausan kita akan terpuaskan oleh Tuhan. Maka pada saat itu ya, saat dimana kita dalam situasi yang tertekan dan dalam keadaan di mana Tuhan? Iya, sepertinya pertolongan Tuhan itu di mana gitu. Maka pada saat itulah respon kita harus seperti rusa yang haus dan merindukan air ya. Sebab jiwa kita haus, terengah-engah, merindukan Tuhan. Oleh karena itu, respon kita datang mendekat kepada Tuhan untuk dapat minum sampai puas dari Tuhan. Yaitu dari aliran-aliran kesenangan yang mengalir dari hadirat Tuhan. Dan untuk mendapatkannya dari Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Jadi waktu di hadirat Tuhan itu kita mendapatkan kepuasan itu. Kepuasan dari aliran-aliran kesenangan itu ya. Sahabat yang baik, ini ada firman yang akan menguatkan kita hari ini ya. Melalui Mazmur 42 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Wow, itu luar biasa ya. Pemazmur ini berkata kepada jiwanya ya. Dia bangkitkan jiwanya. Dia bangkitkan, mengapa? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau gelisah gitu ya. Nah, ketika jiwa kita haus akan Tuhan dan merindukan Tuhan, karena jiwa kita sedang tertekan dan gelisah,
Maka kita berkata nih, kepada jiwa kita, supaya jiwa kita jangan tertekan, ya, jangan berkecil hati, ya, jangan gelisah dan jangan bersusah hati. Lalu katakan kepada jiwa kita supaya berharap kepada Allah dan bersyukur. Wah itu luar biasa ya, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Amin. Luar biasa Tuhan ya. penolong kita yang akan menyelesaikan semua masalah. Hanya kita. Tuhan yang dapat menyelesaikan semua ya. Sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika jiwa kita haus akan Tuhan, karena jiwa kita tertekan dan gelisah, justru pada saat itulah kita datang mendekat kepada Tuhan. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, maka kita dapat minum sampai puas dari Tuhan, yaitu dari aliran-aliran kesenangan yang mengalir dari hadirat Tuhan untuk mendapatkan dari Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini adalah perkataan Yesus kepada wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus di siang hari di sumur Yakub di kota Sikar di daerah Samaria. Di mana Yesus berkata bahwa apabila wanita ini terus minum dari air sumur Yakub ini, maka wanita ini akan haus dan haus lagi. Yesus sudah membandingkan dirinya dengan sumur Yakub kepada wanita Samaria ini. Bahwa air yang bersumber dari sumur Yakub ini tidak akan mengubah kehidupannya dan tidak akan memuaskannya. Tetapi air kehidupan yang dari Yesus akan mengubah hidupnya dan memuaskan hidupnya. Demikian juga dengan kita. Kehausan jiwa kita tidak akan dapat dipuaskan dengan air atau kehidupan yang dari dunia, tetapi hanya dapat dipuaskan dari air kehidupan yang berasal dari Yesus. Maka air yang dari Yesus ini akan menjadi mata air yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Jiwa yang Haus akan Tuhan. Nah ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya. Silahkan, saya nggak baca. Dari Albertus Franz. Ya, halo Albertus juga. Halo Albertus, shalom Bapak Ibu ya, shalom juga ya. Berharap juga Albertus nonton ya saat ini ya. Nonton, ya. Saya tahun ini minta beberapa doa saya dikabulkan. Ada beberapa yang dikabulkan, tapi nggak sesuai yang saya minta. Terus doa yang lain juga belum dikabulkan. Kadang-kadang jadi males untuk berdoa. Kayak Tuhan sebenarnya mau bantu apa enggak sih? Wah, ya. Albertus kayaknya nih ngomongnya apa adanya ya. Iya, luar biasa ya. Albertus. Nih kayaknya Tuhan denger nih. Tuhan ada di tengah-tengah kita ya, dia dengar nih mau bantu apa enggak sih? Ya. Wah gitu ya. Tuhan dengar pertanyaan Albertus. Terima kasih Albertus ya. Terima kasih Albertus. Sudah begitu terbuka nih. Terbuka gamblang ya cerita tentang apa yang ada dalam hatinya. Terima kasih ya. Albertus boleh kami jawab ya. Gitu. Nah dikatakan gini, saya kan tahun ini Albertus ini ya sayang dia berdoa nih. Berdoa untuk beberapa hal gitu ya. Dikabulkan ya. Dikabulkan tapi tidak sesuai dengan yang dia minta. Bahkan ada juga doa
belum dikabulkan. Doa yang lain belum dikabulkan gitu. Lalu Albertus tanya, sebenarnya ini gimana sih gitu ya? Nah, baik Albertus, satu hal yang harus kita mengerti dan menyadari karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah baik ya. Tadi kan dibilang kan Tuhan itu penolong kita. Tuhan itu penolong dan Tuhan itu adalah kasih. Jadi apa yang dia lakukan selalu berdasarkan kasih kepada kita ya. Dan saya percaya nih Albertus tuh seperti tadi pemazmur itu yang haus gitu. Akan tuh aduh Tuhan di mana nih engkau jawabannya. Kan di sini kan jawabnya kayak Tuhan sebenarnya mau bantu apa enggak sih gitu ya. Tadi kan pemazmur bilangnya mana Tuhan kamu gitu. Iya, jadi saat ini Albertus yang pertama sekali lagi tadi bahwa Tuhan itu baik dan karena dia baik, dia Bapa kita dan dia yang tahu yang memberi yang terbaik untuk kita. Pasti apa yang dia lakukan untukmu Albertus itu adalah segalanya yang terbaik. Amin ya. Dan kalaupun misalnya saat ini ada doa yang belum dikabulkan, bukan berarti Tuhan tidak dengar, bukan berarti Tuhan apa istilahnya menunda gitu ya, dan tidak mau menjawab doamu. Karena sekali lagi Tuhan itu Bapa kita, dia Bapa yang baik, dia Bapa yang mengasihi kita ya. Jadi tentunya kalau ada doa yang dijawab tadi tidak sesuai dengan yang saya minta, apa yang diminta oleh Albertus, pasti Tuhan punya maksud. Saya mau cerita nih ya, dulu tuh kami berdua tuh rindu gitu ya, punya rumah di satu daerah ya. Tuh doa terus tiap hari doa, aduh Tuhan kayaknya di daerahnya ini bagus, prospeknya bagus, ini tepat lah buat kami. Dan memang akhirnya Tuhan jawab doa kami, tapi di tempat yang lain. Yang menurut kami tidak seperti di tempat yang kami inginkan. Tetapi tahu nggak Albertus, ternyata sekarang tempat yang kami dulu minta, sampai tiap hari minta, itu sekarang jauh ketinggalan dibandingkan dengan tempat di mana rumah kami saat ini. Jadi memang kadang-kadang kita sebagai anak, kita terbatas untuk mengerti pikiran Bapa kita. Tapi percayalah bahwa engkau memiliki Bapa yang baik, sangat baik. Dan Bapa selalu ingin mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang terbaik buat kita. Dan tentunya juga pada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kan kita. Belum dikabulkan. Nah, waktu kita beda dengan waktunya Tuhan. Jadi Albert, biarkan supaya semua ada dalam kehendak Tuhan ya. Apa yang dikabulkan adalah kehendak Tuhan dan waktunya juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita berdoa ya. Kita mau doakan ya buat Albert ya, juga dengan sahabat-sahabat yang baik, yang lain yang mungkin mengalami pertanyaan mempunyai pertanyaan yang sama seperti Albert ya. Apakah Tuhan mau bantu nggak sih? Tuhan mau tolong sih, nggak sih? Tuhan mau bantu atau nggak sih? Pasti Tuhan mau bantu. Kami katakan Tuhan pasti mau bantu karena dia Bapa yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih untuk anakmu Albertus Tuhan yang sudah begitu gamblang menceritakan semua apa yang di dalam isi hatinya. Kami percaya Engkau justru melihat sampai keseluruhan hatinya, kedalaman hatinya, apa yang dia alami saat-saat ini. Dan kami percaya bahwa Engkau peduli atas kehidupan Albertus ini. Dan Engkau sebagai Bapa yang baik, kami tahu bahwa Engkau selalu menjawab yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Sekalipun mungkin saat ini kami sebagai anak-anak-Mu terbatas untuk memahami maksud-Mu. Dan hari ini sekali lagi kami berkata Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada Albertus shalom-Mu itu di dalam hatinya. Dan biarlah hikmat, pengertian, pewahyuan daripadamu juga turun atasnya supaya Albertus bisa mengerti apa sebetulnya yang dimaksud oleh Engkau. Dan jawaban-jawaban yang ia terima sebetulnya adalah untuk kebaikannya juga. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih-Mu berlimpah-limpah atas anak-Mu Albertus. Dan ke depan kehidupannya akan terus haus kepadamu, datang kepadamu, dan menerima semua jawaban doa yang terbaik daripadamu. Terima kasih Bapa, kami juga berkata Tuhan berdoa untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang mirip dengan Albertus yang berseru-seru kepadamu, yang haus Tuhan untuk menerima jawabanmu. Saat ini kami berkata, biarlah mereka juga mengalami sesuatu yang indah bersamamu.
pengertian, hikmat, marifat yang daripadamu yang membuat jiwa mereka shalom, penuh dengan damai sejahtera dan anugerah yang daripadamu. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang berikutnya masuk ya, dari Julian Mamenko ya. Kita akan baca ya. Malam, selamat malam juga Julian. Saya mau cerita, kami punya teman tongkrongan. Kebetulan salah satu teman kami ini selalu memberikan nasihat yang menyesatkan jika ada yang curhat dan butuh saran. Dan anehnya banyak teman-teman yang mengikuti nasihat dia. Sementara saya sudah memperingati teman-teman yang lain bahwa nasihat dia salah. Baiknya saya harus gimana ya? Mohon sarannya. Nah, Julian, ada di dalam firman Tuhan masuk pasal 1 dikatakan Daud berkata, dia tidak mau duduk dalam lingkungan orang-orang yang tidak benar di dalam memberikan nasihat dan pandangan dalam pandangan hidupnya. Jadi kalau Julian sudah melihat bahwa ada hal-hal yang tidak baik dalam lingkungannya, ya akan bijaksana untuk tidak perlu untuk ada dalam lingkungan seperti itu. Cukup kenal saja gitu. Nah, pertanyaannya harus gimana? Ya harus bersikap kita memilih karena pergaulan kita akan menentukan karakter kita seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain yang menerima nasihat yang tidak benar itu? Nah, tentunya hidup adalah pilihan. Masing-masing orang punya kebebasan memilih mana yang benar atau yang tidak, itu adalah pribadi. Jadi kalau memang sekarang dari Julian juga meminta pandangan, ya langkah yang pertama adalah jangan lagi bergaul dengan orang-orang yang tidak membangun. Dan yang kedua ya doakan supaya jangan sampai orang-orang ini disesatkan dengan nasihat yang tidak benar seperti itu ya dari kamu. Iya, dan biarlah Julian kan bilang teman tongkrongan gitu ya. Jadi iya. Kalau orang Jawa bilang kongko-kongko gitu ya dengan teman-teman. Biar saat ini waktu-waktu yang ada ini engkau datang kepada Tuhan dalam kehausan kepada Dia. Dan engkau akan menerima banyak hal daripada Tuhan. Dan engkau juga nanti akan bisa menjadi saluran berkat pada orang-orang sekitarmu ya. Karena menerima hal-hal yang indah dari Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, semua yang dari Tuhan itu akan mengalir keluar dari dirimu untuk orang-orang sekitarmu. Jadi nantikanlah Tuhan, hauslah akan Tuhan seperti rusa yang haus akan air itu ya. Berarti kan sebetulnya Julian juga haus kan ya. Tapi kehausan kita harus datang ke Tuhan nih. Karena Tuhan yang akan memuaskan kita ya. Nah juga mungkin sahabat yang baik ya. Kalau punya teman tongkrongan juga yang tidak membangun, ya sudah jangan ya. Karena ini semua akan membuat kita akhirnya tidak dibangun dan tidak diberkati. Beralih tongkrongannya bersama dengan Tuhan gitu ya. Oke kita doa ya. Tuhan kami berdoa arahkan hati Julian hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kebutuhan hidupnya, memuaskan hidupnya. Kami berdoa hari ini Tuhan, biarlah Julian mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga di dalam hadirat Tuhan jiwanya dipuaskan, disembuhkan, dan dipulihkan. Demikian juga untuk sahabat yang baik, jauhkan dari pergaulan yang tidak benar, yang tidak membangun. Biarlah waktu-waktunya dibawa untuk hanya dekat dengan Tuhan dan dipuaskan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan kalau saya melayani nanti Tuhan berkati, tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik,
Jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan saat ini kita mau kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat ketika kita memiliki jiwa yang haus akan Tuhan. Yang pertama, ketika jiwa kita tertekan dan gelisah, respon kita jangan gusar dan panik. Tetapi respon kita seperti rusa yang haus, yang sedang merindukan air. Artinya justru pada saat itulah kita datang mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, katakan kepada jiwa kita supaya jiwa kita jangan tertekan. Supaya jiwa kita jangan berkecil hati. Jiwa kita jangan gelisah, jiwa kita jangan bersusah hati. Tetapi supaya jiwa kita bangkit dan percaya bahwa Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyelesaikan semua masalah kita. Dan yang ketiga, datang mendekat kepada Tuhan. Kemudian kita minum sampai puas dari Tuhan. Yaitu dari aliran-aliran kesenangan yang mengalir dari hadirat Tuhan. Dan untuk mendapatkan dari Tuhan lebih lagi. Nah sahabat yang baik, apakah jiwamu saat ini sedang tertekan, sedang gelisah dan sangat merindukan Tuhan? Mari datang mendekat kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Sahabat yang baik, katakan saat ini kepada jiwamu, hai jiwaku, jangan tertekan. Hai jiwaku, jangan berkecil hati. Hai jiwaku, jangan gelisah. Hai jiwaku, jangan bersusah hati. Percayalah kepada Tuhan yang menolong dan yang menyelesaikan semua masalah kita. Mari datang mendekat dan minum sampai puas dari Tuhan. Dari aliran-aliran kesenangan yang mengalir dari hadirat Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, sungguh kami bersyukur ketika jiwa kami haus, tertekan dan gelisah. Engkau memuaskan jiwa kami dengan air kehidupan yang menyegarkan, yang memberi kelegaan dan yang memuaskan jiwa kami. Sehingga jiwa kami bangkit, percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami percaya bahwa Tuhan adalah penolong kami yang akan menyelesaikan semua masalah kami dan yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwa
Yesus.